Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Berancur Movie. Bagaimana kabarnya, cara lager? Semoga saja kita selalu diberikan kesehatan beserta rezeki yang berlimpah-limpah dan tak terputus-putus. Nah, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Gray Man rilis pada tahun 2022. Ini dia. Shut up! Buseng deng, gila guys, filmnya sangat edun sekali, gak ada obeng, seru bener. Pokoknya asli bikin pori-pori yang ada di tubuh saya semakin brutal karena film ini diperankan oleh tokoh-tokoh yang sangat terkenal. Hingga tanpa perlu banyak nyarios di awal, mari kita sikat alur cerita filmnya. Oke, jauhi keramaian, siapkan gaya posisi rebahan terbaik kalian. Gaya ngadaplok, gaya ngigir, gaya ngajuralit, gaya ngengke, gaya ngakel sangu juga gak apa-apa. Bila perlu gaya ngaleo batu. Jangan lupa pakai headset di telingamu, jangan di hidungmu. Hihihi, ini dia The Gray Man 2022. Berlatar di sebuah penjara, tepatnya di penjara Florida, Amerika Serikat belah wetan, gigireun Cigandol. Di sini ada seseorang tahanan bernama Cortland Gentry yang sudah lama di penjara dan masih lama pula untuk bebas. Akan tetapi ada seseorang, ia bernama Donald Pitroy sebagai anggota CIA akan membebaskannya hari ini, namun dengan bersyarat. Apa itu syaratnya? Jika Gentry ingin bebas, ia harus ikut alias bekerja dengan CIA dalam program Sierra. Tentu ini keberuntungan yang tak akan datang yang kedua kalinya. Gentry akhirnya bersedia ikut bersama Donald dan saat itu juga nama Gentry diganti menjadi Sierra Six. Jadi kita panggil saja Six. Oh iya, lupa guys, diketahui si Cortland Gentry ini tahanan yang paling kriminal dari si paling kriminal. Oke, lanjut. 18 tahun kemudian, tepatnya di Bangkok, tempat kelahiran orang Bangkok. Ini dia Six sedang bersama agen CIA juga. Ia bernama Miranda, tapi kita panggil saja Zenny. Saddle. You know, fly on the wall. Ternyata Six di tempat ini sedang melakukan misi, yaitu membunuh seorang penjahat yang akan menjual informasi yang bisa mengancam keamanan negara. Ini dia Danny Carmichael selaku ketua yang memantau pekerjaan Six dari pusat operasi. Tak lama si target pun datang bersama rombongannya. Ia langsung pergi ke lantai atas untuk menjual barangnya. Sementara Six sudah siap untuk membrigadir si target ini dari lantai bawah. Akan tetapi saat itu ada anak kecil mendekati si target hingga Six tak jadi menembaknya karena ia tak ingin si anak tak berdosa pipiluun mati. Danny yang melihat dari pusat sangat geram pada Six hingga ia marah gak puguh-puguh. Ternyata meskipun Six seorang kriminal masih mempunyai hati nurani yang baik dibandingkan dengan Danny yang seorang ketua. Pada akhirnya Six melakukan misinya secara jantan. Ini dia Six si bengis. Tentu hal ini membuat Jenny harus terlibat dalam perkelahian dan ternyata si cantik ini sangat bengis sekali guys. Di sini terjadi perkelahian yang tidak bisa saya lewatkan. Six melawan si target. Namun sebelum itu siapa sangka ternyata si target adalah seorang Sierra Four. Lantas kenapa ia harus dibunuh? Perkelahian pun dilanjut. Six berhasil membuat si target sekarat dan si target memberitahu Six bahwa si Danny adalah seorang sampah. Tak hanya itu, ia juga memberikan sebuah kalung yang tadinya akan dijual. There you go. I took it. Okay? Selanjutnya si target diperiksa oleh agen lainnya untuk mencari kalung tersebut dan melaporkan ke Danny bahwa kalung atau barang berharga sudah tidak ada.
Tentu ini membuat Danny marah, kesal karena barang yang ia cari tidak ada. Dengan begitu ia menghubungi Six menanyakan apa Six mengambil sesuatu dari si target. Namun Six mengaku tidak mengambil barang apapun, yang padahal kita tahu Six membawa kalung berharga itu. Dan ternyata di dalam kalung ada sebuah disk. Karena penasaran, Six pergi ke warnet untuk mengetahui apa isi disk tersebut. Namun sayang, Six tidak bisa mengetahui disk itu karena harus menggunakan password. Lantas ia pun menyuruh kurir untuk mengirimkan paket disk ini ke tempat yang aman. Entah itu di mana, nanti kita akan tahu. Setelah itu Six menghubungi Donald yang sudah dipecat beberapa tahun lalu. Six menceritakan bahwa ia telah melakukan operasi asing yang tidak diberitahu detailnya. Dan ia diberi kalung dari si target, sementara kalung itu sangat diincar oleh Danny. Dan ia juga sudah mengirimkan kalungnya ke tempat yang aman. Mendengar hal itu, Donald terkejut dan akan mencari tahu tentang disk melalui teman dekatnya yang sama-sama sudah dipecat dari CIA. Ia juga sangat prihatin sekali pada Six karena akan mendapatkan masalah besar. Dengan begitu, ia akan menjemput Six sebelum masalah tiba. Di sini Danny yakin bahwa kalung itu ada di tangan Six dan ia sudah menyusun rencana, yang mana rencana itu sangat dilarang oleh Sujen. Sujen sendiri adalah teman dekatnya Danny. Ternyata Danny akan menyuruh temannya bernama Lloyd Hansen, seorang psikopat, untuk memburu Six. Inilah Lloyd psikopat yang sedang mengopet-ngopet mangsanya. Which teaches us about the worth of things. Damn it, phone's on silent when I'm... Saat itu Danny menghubungi Lloyd menyuruh untuk melenyapkan Sierra Six karena memegang informasi berbahaya yang bisa membuat mereka dipenjara. Barulah kita tahu seberbahaya inikah kalung itu, kejahatan apa yang sudah mereka lakukan. Dengan begitu Lloyd menemui Donald untuk menanyakan tentang Six karena ia termasuk anak buah Donald. Who likes cats? I like cats. He made a big one. And judging by your... Dan betapa pintarnya si Lloyd, ia menyulik keponakan Donald supaya tahu di mana Six berada. Karena mereka berdua ini orang paling dekat dengan Six, jadi orang terdekatlah yang selalu menjadi sasaran pertama. Terpaksa Donald memberitahu di mana Six berada, lalu ia menyuruh untuk membunuh Six yang sedang dalam perjalanan penjemputan. Ya, inilah Six yang dijemput tadi siang. Dikarenakan si bedegul ini diutus untuk membunuh Six, ini yang terjadi. Akibat perbaku hantaman barusan, pesawat pun bocor terkena tembakan. Ini mengakibatkan pesawat hilang kendali dan hancur. Terpaksa Six harus loncat dari pesawat dan untungnya ia berhasil merebut parasut milik si tentara. Pada akhirnya Six mendarat di Turki dengan selamat. Ia langsung menghubungi Donald untuk menanyakan apa maksudnya ini. Ternyata Donald melakukan hal ini karena keponakannya ditahan. Mendengar hal itu, Six mengerti karena tahu Donald melakukan hal ini sudah hafal konsekuensinya jika Six tak mudah untuk dikalahkan. Mengetahui Six masih hidup, Lloyd tak segan-segan mengirim pembunuh bayaran profesional dari seluruh penjuru dunia hanya untuk memburu seorang yang bernama Six. Oke, kita flashback dulu ke 2 tahun yang lalu, tepatnya di London, markas CIA. Six mendapatkan misi menjaga keponakan Donald yang bernama Claire tinggal di Hong Kong. Ini dia Claire yang masih muda dan cantik seumuran dengan admin. Claire cantik, admin tampan, hihihi. Akan tetapi Claire lahir dengan kelainan jantung dan bulan kemarin ia dipasangi pemacu jantung. Aduh, sangat kasihan sekali padahal dia cantik. Six menemui Claire dan memulai misinya. Again. Yeah? Malam hari pun tiba, Six sedang berjaga-jaga untuk memastikan situasi di sana. Akan tetapi siapa sangka ternyata ini dia.
Six dengan mudah melumpuhkan si penjahat dan mencoba menutupi apa yang sudah terjadi kepada Claire. Tenang Nona, tidak ada apa-apa. Lanjutkan lagi tidurnya Nona. Scene kembali lagi ke sekarang. Di sini Six menemui seorang kakek-kakek yang tak ia kenali. Six meminta si kakek untuk mencarikan nomor seri pemacu jantung atas nama Claire Fitzroy. I'm getting that. I think you should go. Tak lama, si kakek itu langsung menemukan nomor seri melalui komputernya. Hal itu membuat Six terkejut dan ia pun langsung menulis nomor seri itu di tangannya. Ternyata Six dengan nomor seri ini bisa melacak keberadaan Claire yang sekarang ada di tangan Lloyd. Tak hanya itu, Six juga meminta untuk membuat paspor baru pada si kakek. Namun pada saat ia akan dipoto, ini yang terjadi. Let's go. Yeah. I'm all talked out. Ya, itu adalah jebakan si kakek atau sebuah perangkap. Nyatanya, barang siapa yang bisa membunuh Six maka akan mendapatkan imbalan uang sebanyak 50 juta dolar. Setelah berjam-jam di dalam perangkap, Six akhirnya menemukan celah. Ia akan memotong saluran air. Di sisi lain, Lloyd sudah mengetahui keberadaan Six dan langsung bergegas ke lokasi. Dengan peralatan seadanya, Six membuat peledak agar bisa keluar dari sini. Six telah memotong saluran air dan lama-kelamaan air itu semakin banyak. Namun sial, Lloyd dan anak buahnya sudah sampai di sini. Betapa bloonnya si kakek, bukannya mendapatkan uang tapi malah turu selamanya. Dan marilah kita saksikan aksi Six yang kali ini. Pada akhirnya Six tertangkap oleh Lloyd, namun ia tak kalah pintar. Six mengambil bom, tentu hal itu membuat mereka lari. Six yang akan kabur, namun lagi-lagi Lloyd sialan muncul. Dan tiba-tiba saja Jenny datang langsung menembak Lloyd yang membuat ia tertidur karena itu obat bius. Pada akhirnya Jenny membawa Six dan harus menuruti perintahnya. Karena tidak mau nurut, terpaksa Jenny pun menembak Six agar tertidur di bagasi. Tepatnya di Kroasia, terlihat Lloyd yang sudah pulih dari obat bius tadi. Terlihat juga Donald diamankan di sini. Mungkin ini markas CIA. Ternyata Claire juga ada di sini sudah berhari-hari. Donald langsung menemui Claire untuk menenangkan situasi yang sedang terjadi. Kembali lagi ke Six yang sudah bangun dari tidur panjangnya. Di sini kita akan tahu kemana di mana Six menyimpan disk berharga itu. Ternyata Six mengirimkan disk itu ke seseorang yang bernama Margaret selaku kepala biro Britania yang sudah pensiun dan sekarang tinggal di Praha. Nyatanya Jenny berpihak kepada Six karena ia sangat kepo sekali terhadap isi disk itu. Dan mereka sekarang akan meluncur ke Praha untuk menemui Margaret. Kembali ke Lloyd yang sudah kepusingan karena tidak tahu di mana Six berada. Akhirnya ia tak segan-segan akan menyiksa Donald supaya tahu Six di mana. Ya, inilah jiwa psikopat Lloyd yang tak punya belas kasih, sangat keji sekali. Mendengar jeritannya aja saya tak sanggup, apalagi bagaimana rasanya jika ada di posisi Om Donald ini. Terpaksa Donald memberitahu di mana Six berada. Kembali ke Six yang sudah tiba di Praha, tepatnya di rumah Margaret. Di sini kita akan tahu apa isi disk itu karena Margaret sudah berhasil membobol passwordnya. Dan ternyata dalemannya adalah kebusukan Danny seperti pembunuhan, penyiksaan, pengeboman yang amat merugikan banyak orang, dan itu semua hanya karena Danny ingin berkuasa. Tak disangka ternyata anak buah Lloyd sudah tiba di Praha untuk menyerang Six. Sementara Six dan Jenny akan membocorkan kebusukan Danny ke para petinggi melalui bantuan dari Margaret berupa mobil pelarian anti peluru. Namun tiba-tiba
Margaret menyuruh Sik pergi duluan melalui ruang rahasia, sementara ia akan melakukan hal yang sangat membanggakan. Ini dia. Gila guys, Margaret mengorbankan nyawanya hanya demi Six agar bisa kabur dari sini. Namun sayang, Six sudah dikepung oleh polisi yang tidak mengetahui masalah ini. Sementara Lloyd yang sudah kapalang pusing menurunkan semua pembunuh bayarannya untuk menyerang siapa saja yang menghalangi Six. Six diborgol di sebuah alun-alun yang sangat banyak sekali manusia-manusia. Melihat truk yang baru datang, Six menyadari itu bukan truk biasa melainkan sebuah ancaman. Dan lagi-lagi kita akan melihat betapa baiknya Six menembakkan pistol polisi supaya orang-orang pergi karena ia tak ingin nyawa yang tak berdosa melayang. Gila, semakin banyak anak buah Lloyd yang turun hanya karena untuk menangkap Six. Lloyd yang melihat dari pusat sudah cangkel, geram, pusing, hanya satu orang saja tak becus. Extra 10 million to the first guy to put a bullet in this Ken doll's brain. Pada akhirnya, Six bisa lepas dan pergi, namun masih belum selesai sampai di sini. Ini dia Six, terjadi lagi hantam baku yang tak bisa saya lewatkan. Ya, ini dia Zenny, keren sekali. Ia menggunakan mobil pelarian dari Margaret mencoba untuk menyelamatkan Six. Pada akhirnya, Six dan Jenny berhasil kabur dari pemburuan ini. All teams report status. Sementara psikopat Lloyd malah menyuruh pembunuh bayaran lagi. Mungkin jika kalian suka nonton film India Tamil pasti tahu siapa dia. Kembali ke Six dan Jenny yang susul-lumputan masuk ke rumah sakit untuk melacak di mana Claire berada melalui nomor seri pemacu jantung. Tak butuh waktu lama, Six mendapatkan alamatnya, yaitu di Kroasia. Namun saat mereka akan pergi, ini dia Afik, pembunuh bayarin dari India, tiba-tiba saja ada di sini. Dan terjadilah perboluan di antara mereka bertiga. Gila, tak sia-sia menyewa pembunuh bayaran dari India, Afik berhasil merebut kalungnya dan langsung kabur. Lantas, apa yang akan Six dan Jenny lakukan setelah ini? Are you coming? Di sisi lain, Donald dan Claire begitu mengharapkan penyelamatan atau penjemputan dari Six. Afik sudah tiba di markas untuk menemui Lloyd Hansen. Dan saat memberikan kalung itu, Lloyd merasa lega, aman, nyaman, dan sangat membanggakan Afik. Akan tetapi, ternyata Six dan Jenny diam-diam datang ke markas CIA lewat belakang untuk menyelamatkan Donald dan Claire yang disandra. Jenny mengambil basoka untuk mengalihkan musuh agar Six dapat masuk ke dalam dengan mudah. Dan ini dia Jenny, si basoka. Karena kekacauan yang barusan datang, Lloyd tidak akan membayar Afik yang padahal ia sudah susah-susah merebut kalung itu. Shit. Gancang cerita, Six menemukan Donald dan Claire yang sudah lama menunggu kedatangannya. Namun sial, saat mereka akan kabur, Donald tertembak di bagian dada. Get ready to jump. Terpaksa Donald menyuruh Six pergi membawa Claire dari sini, sementara ia akan sedikit menghambat musuh. Dan ini dia sosok sesungguhnya dari seorang agen, berani mengorbankan nyawanya sendiri. Di sisi lain, Jenny sedang berbaku hantam dengan Afik. Tentu Jenny tidak akan menang. Tapi siapa sangka Afik memberikan kalung itu karena kecewa terhadap Lloyd yang sudah menipunya.
Kembali ke Six yang sedang adu tembak dengan musuh, tiba-tiba saja Lloyd datang dan membogem Six. Ya, greget sekali saya guys. Lloyd berhasil merebut Claire. Terus apa dong selanjutnya yang akan terjadi tatkala jagoan kita yaitu Six telah kehilangan Claire lagi? You shut up. You don't move. Singkatnya, Six berhadapan langsung dengan Lloyd Hansen. Lloyd menyuruh Six membuang senjatanya, maka dari itu ia akan melepaskan Claire. Mau tak mau, Six membuang senjata itu supaya apa yang Lloyd katakan terjadi. With the house lights about to come on, I find a desperate Dan benar saja, Lloyd melepaskan Claire. Di sini kita tahu Lloyd Hansen bukanlah seorang pengecut yang mana tatkala Six sudah tangan kosong, bisa saja kan Lloyd menembaknya. Namun tidak dengan Lloyd, ia malah mengajak Six untuk beradu kue bolu berbentuk perep. Apa maksudnya dari kue bolu berbentuk perep? Ini dia. Kick his ass. Tiba-tiba saja Lloyd ditembak oleh Sujen sebagai temannya sendiri. Ia juga menembak Six namun mengenai kaki. Apa maksudnya ini? Can I comply over there? Knock yourself out. Lloyd Hansen is gonna posthumously take. Ternyata Sujen akan mengambing hitamkan Lloyd atas semua kejadian ini. Maka ia membutuhkan saksi untuk menguatkan ceritanya. Dan diketahui Sujen telah menangkap Claire lagi untuk dijadikan sandera. Mendengar Claire ditangkap, Six bersedia menuruti perintah dari Sujen asalkan tidak menyakiti Claire. Setelah itu, Six diamankan ke rumah sakit yang sangat elit dan penjagaan keamanan yang sangat ketat, seketat celana dalam. Sementara Danny dan Sujen dipanggil oleh para petinggi, ada juga Jenny sebagai saksi. Dan pada akhirnya mereka dibebaskan berkat bantuan dari Jenny sebagai saksi paksaan. Di sisi lain, Claire diamankan di sebuah tempat yaitu di Virginia. Kembali ke Sujen dan Danny yang akan melihat keadaan Six di rumah sakit. As long as I have the girl, he will. He's been unresponsive the last few days. Ya, seketika mereka terkejut tatkala melihat para penjaganya sudah pada turu. Ternyata Six sudah ada di Virginia untuk menyelamatkan Claire. Ia juga menyuruh Claire untuk memainkan musik sekencang-kencangnya saat ini juga. Six dengan mudah menghajar penjaga di rumah ini dan langsung menemui Claire. Setelah itu Six membawa pergi Claire. Dan film pun berakhir. Nah, oke, itu dia alur cerita film The Gray Man. Gimana guys, seru gak filmnya? Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini. Salah satunya yaitu kebohongan. Sekecil apapun kita menyembunyikan kebohongan, kebusukan, kalau sudah waktunya tiba pasti akan terbongkar dengan sendirinya. Maka dari itu, marilah kita jauhi kebohongan karena saya yakin dibohongi itu rasanya buseng, deng, nyesek. Oke, sebelumnya terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton di channel saya. Mohon maaf dari segala kekurangan, kesalahan dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya admin pamit undur diri dan terima kasih.